Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem sirkulasi. Adapun kompetensi dasarnya ialah 3.5, menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia. Dan 4.5 yaitu menyajikan karya tentang kelainan pada struktur dan fungsi darah, jantung, pembuluh darah yang menyebabkan gangguan sistem sirkulasi manusia serta kaitannya dengan teknologi melalui studi literatur. Adapun tujuan pembelajarannya ialah peserta didik dapat menjelaskan pengertian sistem sirkulasi, organ pada sistem sirkulasi, mekanisme pembekuan darah, sistem sirkulasi sistemik, sistem sirkulasi pulmonalis, dan gangguan atau kelainan pada sistem sirkulasi manusia. Pengertian sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi adalah sistem yang mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Zat makanan ini berfungsi untuk pertumbuhan, mengganti sel-sel yang rusak, dan untuk beraktivitas. Organ pada sistem sirkulasi di antaranya ialah yang pertama, jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah yang terbagi atas 4 ruangan, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Jantung tersusun atas perikardium, miokardium, dan endokardium. Otot jantung memiliki siklus relaksasi dan kontraksi yang disebut dengan siklus jantung. Periode relaksasi disebut diastol ketika serambi jantung menguncup dan bilik jantung mengembang. Adapun periode kontraksi disebut dengan sistol, yang terjadi apabila otot bilik berkontraksi dan darah terdorong keluar. Selanjutnya, pembuluh darah. Pembuluh darah dibagi menjadi 3, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Pembuluh arteri atau pembuluh nadi merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali arteri pulmonalis. Yang kedua, vena atau pembuluh balik, merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah yang kaya karbon dioksida ke seluruh tubuh, atau kecuali vena pulmonalis. Yang ketiga, kapiler, merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah menuju atau dari sel-sel tubuh. Selanjutnya, mekanisme pembekuan darah. Kulit yang terluka menyebabkan darah keluar dari pembuluh darah. Trombosit pun ikut keluar bersama dengan darah, kemudian menyentuh permukaan-permukaan kasar dan menyebabkan trombosit menjadi pecah. Trombosit yang pecah akan mengeluarkan zat atau enzim yang disebut dengan trombokinase. Nah, trombokinase ini akan masuk ke dalam plasma darah dan akan mengubah protrombin menjadi trombin. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh ion kalsium di dalam plasma darah, dan pembentukan protrombin menjadi trombin dibantu oleh vitamin K. Trombin yang telah terbentuk akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Terbentuknya benang-benang fibrin ini menjadi anyaman-anyaman yang menyebabkan luka akan tertutup sehingga darah tidak akan mengalir keluar lagi. Selanjutnya, sistem sirkulasi sistemik. Pada sistem sirkulasi sistemik, darah dari bilik kiri jantung dipompa ke seluruh tubuh selain paru-paru melalui aorta untuk melepaskan oksigen. Darah dipompa kembali ke jantung melalui vena menuju serambi kanan, lalu ke bilik kanan jantung sambil mengangkut karbon dioksida. Adapun mekanisme sistem sirkulasi sistemik ialah dari bilik kiri diteruskan ke arteri besar atau aorta, kemudian ke pembuluh arteri, kemudian ke seluruh tubuh, dan dilanjutkan ke pembuluh vena dan selanjutnya ke serambi kanan. Selanjutnya, sistem sirkulasi pulmonalis. Sistem sirkulasi pulmonalis
ialah darah dari bilik kanan jantung dipompa keluar menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk melepaskan karbon dioksida. Di dalam paru-paru, darah tersebut lalu mengangkut oksigen dan kemudian dipompa ke jantung melalui vena pulmonalis menuju serambi kiri lalu ke bilik kiri jantung. Adapun mekanismenya ialah bilik kanan yang kemudian diteruskan ke arteri pulmonalis dan diteruskan ke paru-paru, kemudian ke vena pulmonalis dan ke serambi kiri. Gangguan atau kelainan pada sistem sirkulasi, yaitu yang pertama anemia, ialah penyakit kekurangan darah. Hal ini disebabkan karena kekurangan zat hemoglobin dan zat besi. Yang kedua, hemofilia, ialah penyakit keturunan berupa darah sukar membeku jika terjadi luka, sehingga darahnya akan terus mengalir lewat luka sekecil apapun sehingga penderita meninggal karena kehabisan darah. Yang ketiga, leukemia. Leukemia ialah kelainan pada sistem peredaran darah yang disebabkan oleh pertumbuhan sel darah putih atau leukosit yang tidak terkendali, sehingga sel darah putih berlebih dan memakan sel darah merah. Yang keempat, hipertensi, ialah tekanan darah tinggi yang disebabkan karena penyempitan pembuluh darah. Tekanan sistolnya ialah sekitar 140-200 mmHg dan tekanan diastolnya sekitar 90-110 mmHg. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang sistem sirkulasi. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.